Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Yulia Febrianita. Hari ini saya akan membahas tentang perencanaan dalam manajemen keperawatan. Nah, sebelumnya pengertian manajemen keperawatan kita sudah pelajari ya. Dan ada berbagai macam fungsi-fungsi manajemen, yaitu planning, organizing, actuating, controlling, evaluating. Nah, kita simak yuk video berikut ini. Baik, kali ini kita akan bahas tentang hakikat dari perencanaan tersebut. Nah, aspek utama dalam manajemen itu adalah pengaturan dan penggerakan karyawan melalui yang namanya proses kepemimpinan. Jadi, untuk dapat melakukan pengaturan yang baik, maka perlu yang namanya perencanaan, pembagian tugas, dan koordinasi tugas-tugas. Jadi perencanaan ini menjadi suatu aspek yang utama dan pertama kali harus kita lakukan sebagai seorang manajer atau pimpinan dari organisasi. Nah, nanti hasil dari perencanaan itu adalah sebuah rencana kerja seperti itu yang harus berisi alternatif terbaik untuk mencapai tujuan. Nah, rencana kerja yang baik itu mengarahkan pencapaian tujuan yang efektif dan efisien sehingga faktor-faktor produksi yang ada itu digunakan dengan sebaik-baiknya. Nah, di sini bisa kita lihat bahwasanya menurut Gito Sudarmo 2001, perencanaan itu diartikan sebagai upaya manusia secara sadar memilih alternatif masa depan yang dikehendaki dan kemudian mengarahkan sumber daya untuk mewujudkan tujuan. Nah, sedangkan jadi ada banyak sebenarnya ya pengertian dari perencanaan tersebut. Nah, perencanaan itu adalah bisa disebut juga dengan planning. Ini adalah sebuah dasar atau fungsi dasar dari manajemen. Dan semua fungsi dalam manajemen itu tergantung dari fungsi perencanaan. Nah, maksudnya fungsi-fungsi yang lain dari manajemen ini tidak akan berjalan secara efektif tanpa adanya perencanaan yang baik. Nah, hal ini juga sesuai dengan pengertian yang sudah dipaparkan itu. Nah, perencanaan itu merupakan langkah utama yang penting dalam keseluruhan proses manajemen agar faktor produksi yang biasanya sangat terbatas dapat diarahkan secara maksimal untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, oleh karena itu, perencanaan itu harus mengandung unsur-unsur yang dapat menjawab what, why, where, when, who, dan how. Nah, jadi di what itu seperti tindakan apa sih yang harus kita kerjakan. Nah, penjelasan dan perincian kegiatan yang dibutuhkan dan sumber daya yang diperlukan itu seperti apa dalam melaksanakan kegiatan tersebut agar apa yang menjadi tujuan itu dapat kita dihasilkan. Lalu apa sih sebabnya tindakan itu harus dilaksanakan? Nah, kita bikin penjelasan mengapa rencana itu harus kita kerjakan dan mengapa tujuan tertentu harus dicapai. Nah, pertanyaan berikutnya di mana tindakan itu harus dikerjakan. Nah, penjelasan seperti tempat atau lokasi secara fisik di mana rencana kegiatan itu harus dikerjakan sehingga tersedia sumber daya yang dibutuhkan untuk mengerjakan pekerjaan itu. Selanjutnya, kapan rencana itu harus dikerjakan. Nah, penjelasan kapan dimulainya tindakan dan kapan selesainya itu di setiap unit organisasi dengan penggunaan standar waktu yang telah ditentukan. Nah, lalu who,
Siapa yang mengerjakan tindakan itu? Yaitu petugas yang akan melakukan kegiatan atau tindakan baik jumlah maupun kualifikasi keahlian, pengalaman atau pendidikan seseorang. Nah, selanjutnya, how? Bagaimana cara melaksanakan kegiatan itu? Nah, penjelasan secara rinci, teknik-teknik melakukan kegiatan yang kita tetapkan sehingga tindakan yang dimaksud itu akan dapat dijalankan dengan benar. Seperti itu. Nah, selanjutnya tujuan perencanaan. Nah, di tujuan perencanaan itu diharapkan dapat meningkatkan peluang untuk sukses. Jadi, segala sesuatu yang kita rencanakan itu pasti ada tujuannya ya. Nah, salah satunya untuk meningkatkan peluang untuk sukses. Selanjutnya, menstimulasi berpikir analisis. Nah, agar dapat kita menganalisa tujuan kita ke depan seperti apa. Yang ketiga, mencegah terjadinya krisis manajemen. Lalu yang keempat, memfasilitasi berpikir kritis dan membuat keputusan secara fleksibel. Jadi dengan perencanaan kita juga dapat menjadi sebuah decision maker sebagai pembuat keputusan secara fleksibel, membuat keputusan secara fleksibel. Lalu meningkatkan keterlibatan staf dan komunikasi, menjamin biaya yang efektif. Nah, itu dia tujuan dari perencanaan. Selanjutnya, kita lihat perencanaan itu bagaimana sih dalam manajemen keperawatan. Perencanaan manajemen keperawatan itu diawali dengan yang namanya perumusan tujuan institusi atau organisasi yang dijelaskan dalam visi, misi, filosofi, dan tujuan sebagai arah kebijakan organisasi. Nah, sebagai seorang perawat, kita harus memahami tujuan organisasi ini supaya nanti kita dapat bersinergi untuk mencapai cita-cita atau harapan dari sebuah institusi organisasi seperti itu. Nah, yang pertama kita harus membuat yang namanya perumusan visi. Jadi visi ini dapat diartikan sebagai mimpi, cita-cita. Nah, visi merupakan dasar untuk membuat suatu perencanaan. Jadi visi itu disusun secara singkat, jelas dan mendasar serta ada batasan waktu untuk pencapaiannya. Nah, visi itu merupakan pernyataan yang berisi tentang mengapa organisasi tersebut dibentuk. Nah, teman-teman bisa lihat di sini contoh dari visi itu. Contohnya ya, menjadi ruang perawatan bedah yang melakukan perawatan profesional dan unggul dalam manajemen perawatan luka modern di tahun 2018. Nah, nanti teman-teman juga untuk belajar ini bisa membuat visi dari hidup teman-teman seperti apa. Nah, rencanakanlah hidup Anda agar nanti dapat mencapai dari tujuan perencanaan itu, yaitu meningkatkan kesuksesan. Ya, itu untuk visi. Teman-teman mungkin juga sudah pernah lihat kalau misalnya di sebuah institusi pasti ada yang namanya visi. Setelah visi ada yang namanya misi. Jadi kita juga rumuskan misi. Nah, misi itu adalah uraian yang berisi pernyataan operasional guna mencapai visi yang telah kita buatkan tadi, yang sudah kita tetapkan. Jadi ini adalah uraian pernyataan operasionalnya. Nah, bisa kita lihat di contoh ya. Nah, contoh misi ruang perawatan bedah yang mengacu pada visi tersebut. Yang pertama itu memberikan asuhan keperawatan pada pasien bedah secara holistik, biopsikososiokultural, dan spiritual. Yang kedua, melakukan tindakan perawatan luka dengan menggunakan manajemen perawatan luka modern. Lalu menyediakan sarana prasarana untuk menunjang manajemen perawatan luka modern dan melakukan penelitian tindakan bedah berdasarkan perkembangan dan tren perawatan bedah. Jadi setelah teman-teman bikin misi, coba tuliskan misi dari hidup teman-teman itu bagaimana sih pernyataan operasional, bagaimana mengoperasionalkan dari visi tadi.
itu disebut dengan misi. Selanjutnya itu adalah perumusan filosofi. Nah, filosofi ini adalah nilai-nilai dan keyakinan yang menyangkut keyakinan dan praktek keperawatan dalam suatu organisasi. Bisa kita contohkan seperti ini. Pasien adalah manusia yang merupakan makhluk yang holistik, bio, psiko, sosio, spiritual. Lalu seperti pasien adalah individu yang unik dan bermanfaat. Itu adalah sebuah filosofi. Kalau filosofi mungkin rata-rata sudah paham ya. Nah, selanjutnya perumusan tujuan. Jadi, bagaimana sih tujuan dari sebuah organisasi tersebut? Nah, tujuan itu merupakan sesuatu yang eh, ingin dicapai sebagai arah kebijakan bagi organisasi untuk menentukan apa yang harus dilakukan dan bagaimana cara mencapainya. Nah, tujuan mutlak harus ada dalam organisasi pelayanan keperawatan untuk merumuskan tujuan. Nah, ada beberapa syarat eh, memenuhi tujuan yang baik itu. Yang pertama, tujuan harus dapat menjelaskan arahnya, tujuan harus memungkinkan untuk dicapai, lalu dia terukur, artinya tujuan itu berisi ketentuan yang kuantitatif, lalu terdapat batasan waktu untuk pencapaian sebuah target, dan pencapaian akhir setiap tujuan dapat diterima semua anggota organisasi. Lalu kriteria dibuat untuk melihat seberapa besar sih tujuan itu tercapai. Lalu setiap tujuan itu mendukung sasaran organisasi. Nah, contohnya seperti ini, meningkatkan kualifikasi tenaga perawatan yang handal dan kompeten dalam keperawatan bedah melalui pendidikan dan pelatihan. Seperti itu. Jadi, dalam sebuah perencanaan kita membuat yang namanya visi, misi, dan tujuan. Dan kita juga harus ada yang namanya filosofinya. Nah, selanjutnya, apa sih jenis perencanaan dalam manajemen keperawatan tersebut? Nah, perencanaan dalam manajemen keperawatan itu berdasarkan jangka waktunya itu dibagi menjadi 3 jenis, yaitu perencanaan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Nah, perencanaan jangka pendek atau yang disebut sebagai perencanaan operasional ini adalah perencanaan yang dibuat untuk kegiatan dengan kurun waktu 1 jam sampai dengan 1 tahun. Nah, perencanaan jangka menengah adalah perencanaan yang dibuat untuk kegiatan dengan kurun waktu antara 1 tahun sampai 5 tahun. Nah, dalam sebuah perencanaan di ruang perawatan itu biasanya yang digunakan adalah perencanaan jangka pendek. Nah, perencanaan jangka pendek itu seperti rencana harian, bulanan, dan tahunan. Nah, jadi apa sih yang dimaksud dengan rencana harian tersebut? Yaitu rencana harian adalah rencana yang berisi kegiatan masing-masing perawat yang dibuat setiap hari sesuai dengan perannya. Jadi rencana harian ini dibuat oleh kepala ruangan, ketua tim atau perawat primer dan perawat pelaksana. Nah, sedangkan rencana bulanan itu adalah rencana yang berisi kegiatan dalam 1 bulan. Rencana ini harus disinkronkan dengan rencana harian juga. Nah, rencana selanjutnya itu adalah rencana tahunan. Nah, rencana tahunan ini adalah rencana yang dibuat setiap tahun sekali, yang dibuat berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya. Nah, rencana ini biasanya dibuat oleh kepala ruangan juga. Nah, itu ya. Nah, menurut waktu pembuatan perencanaan itu dapat diklasifikasikan menjadi perencanaan reaktif,
yaitu perencanaan yang disusun ketika adanya masalah aktual yang dihadapi saat ini. Lalu ada juga perencanaan proaktif, yaitu perencanaan yang disusun sebelum masalah timbul, itu disebut dengan perencanaan proaktif. Nah, di sini ada pendekatan perkembangan yang menguntungkan, yang kita sebut dengan profitable growth approach, dan pendekatan analisis SWOT nanti ya. Nah, bisa teman-teman lihat di gambar ini. Nah, di sini ada yang namanya sarana. Jadi, pendekatan perkembangan yang menguntungkan ini yaitu perencanaan yang dilakukan dengan menganalisis sasaran produksi yang dimiliki dan dihubungkan dengan kebutuhan yang muncul dari lingkungan. Jadi, dia itu mengusahakan terjadinya keseimbangan antara sarana ini, antara sarana yang dimiliki dengan kebutuhan si ini lingkungan. Jadi dia saling membantu. Jadi nanti di sarana yang berada di sebuah lingkungan ini itu akan membuat sebuah perkembangan yang menguntungkan. Jika dia tidak seimbang, maka ini kan seperti timbangan ya. Dia akan beratnya berbeda. Jadi ini seperti sebuah sarana produksi, dan ini kita anggap seperti lingkungan masyarakat. Nah, dan ini adalah seperti bangunannya, ya. Nah, selanjutnya pendekatan SWOT. Mungkin ada yang pernah dengar juga. SWOT itu adalah bagian dari strength, weakness, lalu opportunity, and threat. Nah, rencana itu disusun dengan proses perencanaan dimulai dengan menganalisis faktor internal yang berhubungan dengan kekuatan, strength, dan kelemahan, weakness. Lalu selanjutnya melakukan analisis faktor internal yang berhubungan dengan peluang, opportunity, dan ancaman yang kita sebut dengan threat. Nah, setelah diketahui kekuatan, kelemahan, lalu peluang dan ancaman, selanjutnya disusun rencana strategis untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, rencana strategis itu harus diterjemahkan ke dalam rencana operasional yang mencantumkan target yang harus kita capai. Nah, menurut teman-teman gimana sih? Bisa nggak proses perencanaan dengan analisis SWOT ini kita terapkan dalam perencanaan di ruangan rawat atau pada diri teman-teman sendiri? Nah, untuk lebih memahaminya, yuk kita lihat dulu gambar ini. Jadi, dengan kita memiliki dalam perencanaan itu sebuah misi atau tujuan, nah, dari faktor internalnya dan ada faktor eksternal, itu akan memunculkan yang namanya SWOT, yaitu strength, weakness, opportunity, and threat. Nah, dari hal itu akan muncul yang namanya rencana strategis atau sasaran yang akan mencapai sebuah target. Nah, dari target inilah akan muncul yang namanya anggaran. Nah, seperti itu. Ya. Nah, jadi perencanaan keperawatan itu akan terlihat terstruktur jadinya sebuah organisasi dengan adanya hal-hal ini. Nah, jadi sebuah perencanaan SDM, sumber daya manusia, itu ada tujuannya. Nah, tujuan perencanaan SDM itu yang pertama, menentukan kualitas dan kuantitas tenaga keperawatan. Contoh perencanaan kebutuhan perawatan berdasarkan tingkat pendidikan. D3, nurse spesialis, itu. Nah,
Peminatan sumber daya manusia keperawatan sesuai minat, spesialisasi, dan kualifikasi pendidikan yang tepat. Lalu menjamin tersedianya tenaga keperawatan masa sekarang maupun masa yang akan datang. Lalu yang keempat, menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas dan mempermudah koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi. Nah, bagaimana sih cara menghitung kebutuhan SDM? Nah, tentunya harus direncanakan juga. Di dalam pembahasan ini nanti kita akan lihat bagaimana sih cara menghitung kebutuhan SDM tersebut. Nah, dengan beberapa formula atau rumus. Nah, perhitungan kebutuhan SDM ini berbeda-beda pada setiap tempat perawatan. Seperti di ruang rawat inap, itu perhitungannya didasarkan pada tingkat klasifikasi dan tingkat ketergantungan pasien. Nah, tingkat ketergantungan pasien itu dibedakan berdasarkan jenis kasus dan rata-rata pasien perharinya. Terus jam perawatan yang diperlukan atau perharinya atau per pasien jam perawatan yang diperlukan per ruangan per hari. Nah, jam efektif perawat itu adalah 7 jam per hari. Nah, bisa dilihat di sini contohnya rata-rata jam perawatan pasien per hari berdasarkan kasus. Nah, di sini ada pasien ada jenis kategori rata-rata per hari, rata-rata perawatan pasien per hari, dan jumlah jam perawatan per hari. Nah, ada di sini kita contoh pasien interne, pasien bedah, pasien gawat, pasien anak, dan pasien kebidanan. Kita bisa gunakan rumus ini. Nah, jumlah itu bisa dikoreksi juga dengan yang namanya lost day atau hari libur, cuti, dan hari besar. Seperti itu ya, ini rumusnya bisa kita gunakan. Nanti kita akan lebih jelasnya itu dalam praktikum untuk materi ini. Nah, karena tugas perawat tidak hanya mengerjakan tugas keperawatan saja, tapi juga non-keperawatan kayak administrasi, maka diberikan toleransi 25% dari jam pelayanan keperawatan dengan rumus tersebut. Nah, ada lagi ini rumus-rumus yang lain seperti ini. Nah, jadi tenaga keperawatan itu dibutuhkan yang dibutuhkan itu seperti ini dari soal ya. Nanti kita lebih enaknya mencontohkan sebuah kasus. Nanti saya akan bikinkan videonya bagaimana kita membuat dan mengerjakan kasus-kasus dengan menggunakan rumus-rumus ini. Baik, itu dia dari sebuah perencanaan yang sudah kita bahas, perencanaan